Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini pesan yang indah bagi kita adalah tentang Dasatitah ke-10 firman yang tertulis pada Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan firman ini ditetapkan menjadi khotbah di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Untuk teksnya dapat kita baca di Alkitab kita masing-masing. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak pertama Tuhan memberikan perintah kepada manusia pertama yang diciptakannya itu bukan sebuah ujian atau cobaan terhadap manusia pertama itu, tetapi sesungguhnya perintah itu diberikan supaya mereka hidup, supaya mereka tetap berada dalam kasih karunia Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tetapi perintah pertama itu yang didasarkan pada kasih Tuhan pada manusia ciptaannya itu diabaikan manusia pertama itu. Dan selanjutnya kita juga mengingat perjanjian Tuhan dengan hambanya yang setia, Nuh. Perjanjian ini juga didorong oleh kasih Tuhan yang memberikan kesempatan kedua kepada manusia itu dan bumi dan segala isinya untuk memulai kehidupan yang baru. Dan perjanjian ini adalah tanda kasih Tuhan untuk kehidupan manusia itu. Dan pada teks kita hari ini, kita juga dibimbing untuk melihat kebesaran kasih Tuhan, perintah Tuhan yang menuntun pada kehidupan. Kitab Keluaran menceritakan tentang peristiwa besar dalam sejarah umat Allah ketika mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kemurahan Tuhan. Dan setelah itu kepada mereka diberi perintah hidup baru. Dan sekali lagi perintah ini adalah supaya mereka hidup. Mereka yang telah lama hidup dalam perbudakan harus dipulihkan kembali untuk memiliki standar hidup yang sama dengan bangsa-bangsa lain dan teristimewa sebagai umat Tuhan. Mereka harus diberi petunjuk kehidupan. Mereka harus diberi perintah, diberi tuntunan, diberi firman yang mengarahkan mereka pada kehidupan untuk menjadi satu bangsa yang berkenan bagi Tuhan. Perintah itu diberikan untuk menuntun kepada kehidupan. Juga tidak disebutkan bahwa perintah hukum Taurat ini adalah keselamatan. Perintah ini lebih merupakan petunjuk kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi mereka. Lalu mereka diberi petunjuk hidup yang harus mereka hidupi sebagai bukti bahwa mereka juga mengasihi Tuhan, sebagai bukti bahwa mereka juga mensyukuri kemurahan penebusan Tuhan yang telah mereka terima. Sobat Kristiani, lalu apa yang menjadi pesan yang indah bagi kita? Pesan yang indah bagi kita bahwa kita harus memiliki kasih terhadap Allah untuk merespon dan mensyukuri kasih yang telah pertama diberikan Tuhan kepada kita. Diberikan kepada bangsa Israel melalui hukum Taurat, tetapi diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dinyatakan kepada kita di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk kehidupan kita. Hukum Taurat juga disempurnakan dalam kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya Sobat Kristiani,
harus kita buktikan bahwa kita mengasihi Allah. Sesungguhnya adalah soal perbuatan, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan yang indah, ucapan yang manis untuk didengar, namun sesungguhnya ia menekankan perbuatan. Kasih dan cinta pada Tuhan, yaitu hati yang taat dan mau melakukan apa yang baik untuk Tuhan, melakukan dan berbuat apa yang baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka yang tidak taat dan yang tidak berbuat apa yang berkenan bagi Tuhan, tentulah tidak ada kasih di dalam hati mereka. Tentulah mereka berbohong kalau mengatakan mengasihi Tuhan. Tentulah itu hanya ucapan manis di bibir saja, namun tidak terbukti dan tidak ditunjukkan dalam perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Sobat Kristiani tidak susah mengenal siapakah sesungguhnya yang memiliki kasih ataupun cinta kepada Tuhan. Siapakah sesungguhnya yang benar-benar mengasihi Tuhan dan meletakkan hukum Tuhan di dalam hatinya. Tentu itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Sobat Kristiani, mari kita buktikan dalam hidup kita bahwa ada kasih pada Tuhan di dalam hati kita, ada cinta kepada Tuhan di dalam diri kita, dengan mencintai juga orang lain. Amin.